Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Reaksi Kimia Organik. Di sini kami akan membahas tentang stereokimia. Kami adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Pada materi ini, kami akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian stereokimia. Yang kedua yaitu isomer dan jenis-jenis isomer. Yang ketiga yaitu pengertian stereoisomer. Dan yang keempat yaitu variasi dari isomer geometrik. Perkenalkan, saya Sinta Salaberdasar Ginting dengan NIM 420331033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang stereokimia. Perkenalkan, nama saya Nurjamiah Nasution dengan NIM 4202331001. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh isomer struktural, contoh isomer fungsional, pengertian stereoisomer, isomer geometri pada hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka, dan isomer geometri cis dan trans. Perkenalkan, nama saya Nabila Indriani dengan NIM 42031311026. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori E dan Z, teori Chen-Ingold-Prelog, isomer geometri pada hidrokarbon jenuh rantai terbuka, isomer geometri pada hidrokarbon siklik, dan isomer geometri pada hidrokarbon yang mempunyai pusat kiral. Pengertian mengenai stereokimia adalah studi mengenai tata ruang atom-atom dalam molekul, bagaimana atom-atom tersusun dalam ruang 3 dimensi membentuk molekul. Materi selanjutnya mengenai variasi struktur senyawa organik terbagi menjadi 3. Yang pertama, variasi jenis dan jumlah atom penyusun molekul. Yang kedua, variasi urutan atom yang terikat satu sama lain dalam suatu molekul. Yang ketiga, variasi penataan atom penyusun molekul dalam ruang 3 dimensi yang dikarenakan ketegaran rigidity dalam molekul. Materi selanjutnya yaitu mengenai isomer. Isomer adalah suatu molekul dengan jumlah dan jenis atom yang sama tetapi berbeda susunan atomnya. Yang kedua, jenis isomer struktural dan isomer geometrik. Yang selanjutnya yaitu jenis isomer. Yang pertama, isomer struktural. Isomer struktural terbagi menjadi 2, yaitu jenis dan jumlah atom penyusun molekul sama. Yang kedua, variasi urutan atom yang terikat satu sama lain dalam hal suatu molekul. Gugus fungsi sama, beda urutan atom saja. Gugus fungsi berbeda, isomer fungsional. Yang kedua yaitu isomer geometrik. Jenis, jumlah, dan urutan atom yang terikat satu sama lain dalam suatu molekul sama. Variasi penataan atau penyusunan molekul dalam ruang 3 dimensi yang dikarenakan ketegaran rigidity dalam molekul. Contoh isomer struktural. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Yang pertama yaitu rumus molekul C4H10. Nah, rumus molekul C4H10 ini dapat menghasilkan rumus struktur yang berbeda, yaitu pada butana dan juga metil propana. Dapat kita lihat bahwa pada butana dan juga pada metil propana, jumlah C-nya ini sama dengan 4 dan jumlahannya ada 10. Namun, rumus strukturnya ini berbeda. Rumus struktur yang berbeda akan didapatkan sifat yang berbeda, seperti titik didih butana yaitu minus 0,5 derajat Celcius dan pada metil propana titik didihnya yaitu minus 12 derajat Celcius. Contoh yang kedua yaitu 1 butanol dan 2 butanol. Jika kita perhatikan, 1 butanol dan 2 butanol ini memiliki jumlah C, H, dan juga atom O yang sama. Namun, rumus strukturnya berbeda. Contoh isomer fungsional. Perhatikan gambar berikut di bawah ini. Yang pertama yaitu senyawa golongan eter berisomer fungsional dengan senyawa golongan aldehid. Contohnya itu adalah pada senyawa dimetil eter dan juga etanol, mereka berisomer fungsional. Dapat kita lihat bahwa dimetil eter dan juga etanol ini memiliki rumus struktur yang berbeda,
dan memiliki gugus fungsi yang berbeda, tetapi rumus molekulnya ini sama. Contoh yang kedua yaitu senyawa golongan aldehida berisomer fungsional dengan senyawa golongan keton. Contohnya adalah pada senyawa propanal dan propanon. Dapat kita lihat bahwa rumus strukturnya berbeda, gugus fungsinya berbeda, tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Yang ketiga yaitu senyawa golongan asam karboksilat berisomer fungsional dengan senyawa golongan ester. Contohnya adalah asam propanoat dan metil etanoat. Dapat kita lihat bahwa rumus strukturnya berbeda, gugus fungsinya berbeda, namun keduanya memiliki rumus molekul yang sama. Stereoisomer. Stereoisomer adalah suatu molekul yang mempunyai pelekatan atom yang sama tetapi berbeda susunan atomnya dalam ruangan 3 dimensi. Dalam stereoisomer, atom yang menghasilkan isomer berada pada posisi yang sama, namun memiliki pengaturan ke ruangan yang berbeda. Contoh dari stereoisomer ini adalah isomer geometri. Pada isomer geometri, terdapat variasi penataan atom penyusun molekul dalam ruang 3 dimensi yang disebabkan oleh ketegaran atau rigidity dalam molekul. Variasi dalam isomer geometri ini terbagi menjadi yang pertama yaitu isomer geometri pada hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka. Yang kedua, isomer geometri pada hidrokarbon jenuh rantai terbuka. Yang ketiga, isomer geometri pada hidrokarbon siklik. Dan yang keempat, isomer geometri pada hidrokarbon yang mempunyai pusat chiral. Yang pertama yaitu isomer geometri pada hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka. Atom-atom yang terikat pada masing-masing atom C pada ikatan rangkap mengalami keterbatasan perputaran dikarenakan adanya antaraksi antara orbital P membentuk ikatan P. Isomer geometri pada hidrokarbon tak jenuh rantai terbuka ini terbagi menjadi dua, yaitu isomer geometri cis dan trans, dan isomer geometri E dan Z. Sistem dan tata nama isomer geometri cis dan trans. Sebelumnya kita harus tahu nih, apa yang dimaksud dengan cis dan juga trans. Cis ini berarti pada sisi yang sama. Kemudian trans berarti berseberangan. Contohnya yaitu yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar yang sebelah kiri dapat kita lihat bahwa atom C1 dan atom C2 ini sama-sama mengikat atom H dan Cl, di mana posisi atom H yang terikat pada atom C1 dan atom H yang terikat pada atom C2 ini berhadapan. Begitu juga dengan atom Cl yang terikat pada atom C1 dan atom Cl yang terikat pada atom C2 juga sama-sama berhadapan. Sehingga tata nama senyawanya adalah cis 1,2-dikloroetana. Kemudian kita lihat gambar yang di sebelah kanan. Kita lihat bahwa atom C1 dan atom C2 ini sama-sama mengikat atom H dan juga atom Cl, di mana posisi atom H yang terikat pada atom C1 dan posisi H yang terikat pada atom C2 ini berseberangan. Begitu juga dengan posisi atom Cl yang terikat pada atom C1 dan atom Cl yang terikat pada atom C2 ini juga berseberangan. Sehingga tata nama senyawanya adalah trans 1,2-dikloroetana. Contoh yang kedua yaitu kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar berikut, yang pertama yang sebelah kiri yaitu dapat kita lihat bahwa atom H-nya ini sama-sama berhadapan, sehingga namanya adalah cis 2-pentena. Kemudian yang di sebelah kanannya dapat kita lihat pula bahwa atom H-nya ini sama-sama berseberangan, sehingga namanya adalah trans 2-pentena. Contoh yang ketiga yaitu pada gambar berikut ini. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini ada dua ikatan rangkap. Bagaimana tata penamaan senyawanya? Nah, yang pertama kita harus lihat dulu senyawa
ikatan rangkap yang pertama. Dapat kita lihat bahwa H dan H-nya ini berhadapan, sehingga disebut cis. Kemudian kita lihat pada ikatan rangkap yang kedua. Pada ikatan rangkap yang kedua, atom H dan atom H-nya ini juga berhadapan, sehingga namanya juga cis. Jadi, tata nama seniawanya adalah cis-cis 24 heptadiena. Contoh yang keempat yaitu dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada ikatan rangkap yang pertama, atom H-nya ini berhadapan, sehingga dia disebut cis. Kemudian, pada ikatan rangkap yang kedua, atom H-nya ini berseberangan, sehingga disebut trans. Maka, tata nama seniawanya adalah cis trans 24 heptadiena. Baiklah, selanjutnya pada isomer E dan isomer Z. Yang pertama, gugus pada tiap atom C ikatan rangkap diberi prioritas tinggi atau prioritas rendah menurut aturan Chen-Ingold-Prelog. Yang kedua, jika satu dari kedua atom C ikatan rangkap berada pada satu sisi, maka dinamakan isomer Z. Jika satu dari kedua atom C ikatan rangkap berada pada sisi yang berbeda, maka dinamakan isomer E. Kita lihat pada dua gambar yang di bawah. Kalau Z, angka satunya itu berhadapan. Dan jika isomer E, maka angka satunya itu saling berseberangan. Selanjutnya yaitu Chen-Ingold-Prelog, yang dimana atom dengan nomor atom lebih tinggi mempunyai prioritas lebih tinggi. Yang kita ketahui bahwa dalam sistem periodik, semakin ke kanan atau semakin ke bawah, maka prioritasnya itu lebih tinggi. Contohnya yaitu pada F, Cl, Br, I. Maka yang mempunyai prioritas lebih tinggi yaitu I. Contoh pada gambar yang di bawah, pada C1 mengikat Br dan I. Antara Br dan I mempunyai prioritas lebih tinggi ialah I. Maka I kita beri nomor 1. Pada C2 mengikat F dan Cl. Antara F dan Cl yang mempunyai prioritas lebih tinggi yaitu Cl. Maka Cl kita beri nomor 1. Nah, antara I dan Cl atau antara nomor 1 dan nomor 1 saling berhadapan. Maka kita beri penamaannya itu Z1 bromo, 2 fluoro, 1 iodo, 2 kloroetena. Nah, yang pertama itu berdasarkan nomor atom. Nah, yang kedua berdasarkan nomor massa. Isotop dengan nomor massa lebih tinggi mempunyai prioritas lebih tinggi. Jika kedua atom identik, maka atom berikutnya digunakan untuk menentukan prioritas. Nah, pada contoh gambar di bawah tersebut, pada C1 mengikat metil dan mengikat etil. Antara metil dan etil yang mempunyai nomor massa lebih tinggi ialah etil. Maka dari itu etil kita beri nomor 1. Nah, pada C2 mengikat metil dan mengikat atom hidrogen. Nah, antara metil dan atom hidrogen yang memiliki nomor massa lebih tinggi ialah metil. Maka metil kita beri nomor 1. Nah, antara etil dan metil atau antara nomor 1 dan nomor 1 itu saling berseberangan. Oleh karena itu, kita beri penamaannya E3-metilpentena. Yang kedua yaitu isomer geometri pada hidrokarbon jenuh rantai terbuka. Yang pertama, keterbatasan perputaran atom-atom yang terikat pada masing-masing atom C. Rintangan perputaran atom-atom tidak sebesar rintangan atom-atom yang terikat pada atom C ikatan rangkap. Ikatan sigma masih memungkinkan atom-atom yang terikat pada atom C untuk berputar, atau molekul yang memiliki penataan dalam ruang secara berlainan, maka konformasi struktur atom atau conformational isomers atau conformer. Yang pertama conformer goyang, yang kedua conformer eklips. Yang ketiga yaitu isomer geometri pada hidrokarbon siklik.
keterbatasan perputaran atom-atom yang terikat pada masing-masing atom C. Rintangan perputaran atom-atom tidak sebesar rintangan atom-atom yang terikat pada atom C ikatan rangkap, tetapi lebih besar daripada rintangan pada hidrokarbon rantai terbuka karena pengaruh regangan sudut. Ikatan sigma pada hibridisasi sp3 mempunyai sudut 109,5 derajat. Beberapa ikatan siklik mempunyai sudut ikatan tidak demikian. Besarnya rintangan akibat regangan sebanding selisih sudut ikatan dengan 109,5 derajat. Siklopropana mempunyai sudut ikatan 60, siklopentana mempunyai sudut 180. Molekul siklik besar hampir tidak ada rintangan karena renggangan. Sikloheksana membentuk konformasi kursi supaya sudut ikatan mendekati 109,5 derajat. Dalam sikloheksana dikenal substituen aksial, maka ikatan pada salah satu hidrogen terletak dalam bidang cincin. Ekuatorial yaitu ikatan ke hidrogen lain yang tegak lurus sumbu. Yang keempat yaitu isomer geometri pada hidrokarbon yang mempunyai pusat kiral. Kiralitas adalah suatu keadaan yang menyebabkan dua molekul dengan struktur yang sama tetapi berbeda susunan ruang dan konfigurasinya. Atom yang menjadi pusat kiralitas dikenal dengan istilah atom kiral. Nah, atom kiral adalah atom yang mengikat gugus yang semuanya berbeda. Bila dalam satu molekul terdapat satu pusat kiral, maka akan terdapat dua stereoisomer dari senyawa tersebut yang dikenal dengan istilah enantiomer. Sepasang enantiomer merupakan bayangan cermin satu terhadap yang lainnya. Kedua enantiomer tidak bisa ditumpang tindihkan setelah dilakukan operasi simetri apapun. Bila dalam suatu molekul terdapat lebih dari satu pusat kiral, maka akan terdapat lebih dari satu pasang enantiomer atau diastereoisomer. Nah, pada contoh gambar di atas, mengapa R2-butanol? Karena pada struktur molekul tersebut merupakan searah dari jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka kita beri R. Kalau berlawanan seperti contoh gambar yang di bawah, maka kita beri S jika berlawanan arah jarum jam. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi stereokimia. Semoga materi yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.